Ya, selamat pagi. Eh, ya, saya akan menyampaikan materi hari ini dalam bentuk video, ya, karena ada sedikit miskomunikasi terkait perkuliahan hari ini. Oke, jadi melanjutkan topik yang kita bahas minggu lalu, ya, mengenai research question. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita merangkai teori. Ya, sebagaimana kalian udah tahu pasti ya bahwa kalau terkait dengan suatu riset itu pasti ada teori yang harus kita pakai gitu ya. Mengapa dan bagaimana nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Intinya kalau dari awal kalian udah mengetahui mengenai bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana pertanyaan penelitian itu bisa dirumuskan. Nah, sekarang kalau kalian udah tahu atau memperoleh dua hal tersebut ya, yaitu problemnya udah teridentifikasi dan research questionnya udah ya paling enggak udah ada berupa draft lah ya. Kalau misalnya nanti ada yang perlu diperbaiki, it's okay, tapi proses harus terus berjalan ya dan dilanjutkan dengan merangkai teori ini. Nah, terkait dengan teori ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui juga ya, bahwa seperti yang pernah saya sampaikan juga di mata kuliah statistik ya, di sekeliling kita atau bisa dibilang di dunia ini gitu ya, itu tentunya ada banyak sekali data. Ya, data macam-macam, any kind of data gitu ya. Mulai dari data yang terkait dengan mungkin kehidupan kita sehari-hari, sampai ke yang scientific atau yang agak-agak canggih, sophisticated gitu ya. Yang mungkin juga yang agak di luar jangkauan pemikiran kita. Intinya ada data di mana-mana dalam bentuk apa maksudnya dalam berbagai bentuk gitu ya. Nah, data itu kalau hanya dia berupa data saja, tentunya seringkali kita tidak tahu gitu bahwa ya data itu ada ataupun bisa berguna gitu ya. Nah, jadi data itu dia baru bisa dikatakan berguna kalau dia at least ya minimal sekali itu dia sudah menjadi informasi gitu ya, informasi yang ya bisa dipakai gitu oleh orang-orang ya, sehingga data tersebut menjadi berguna ya. Jadi di sini digambarkan data ya berupa bulatan-bulatan kecil itu dia baru bisa meaningful gitu ya, baru bisa punya arti kalau dia udah menjadi informasi gitu. Karena kalau dia hanya berupa tadi seperti bulatan-bulatan yang kosong itu, ya kita nggak tahu, bahkan mungkin kita nggak tahu kalau dia ada gitu ya. Atau kalaupun ada nggak tahu ini tentang apa, konteksnya apa, gunanya untuk apa, nggak tahu. Nah, kemudian kalau dia tadi udah berupa informasi, ya informasi tentunya banyak juga ya, seperti yang kita ketahui, ada banyak informasi di sekeliling kita. Ya, informasi cuaca, informasi segala macam lah ya, tentang kuliah, tentang kerja, tentang event tentang kuliner gitu, ada banyak informasi gitu ya. Nah, semua itu dia tentunya akan menjadi lebih berguna lagi ya bagi kita ataupun bagi semua orang, bagi orang lain gitu ya. Kalau dia sudah dirangkai-rangkaikan gitu ya, menjadi apa yang disebut dengan knowledge atau pengetahuan ya. Jadi kalau dia masih berupa buletan-buletan walaupun sudah mulai meaningful gitu ya, tapi tidak dirangkai, masih tersebar berantakan ada di mana-mana gitu ya, tersebar di berbagai tempat atau berbagai ranah gitu misalnya, ya masih belum terlalu bisa berguna ya, udah mulai berguna gitu ya, tetapi dia akan lebih berguna lagi kalau sudah dirangkaikan menjadi
knowledge atau pengetahuan itu. Nah, kemudian pengetahuan ya itu dia akan lebih berguna lagi kalau dia sudah menjadi insight ya. Insight di sini semacam pemahaman gitu ya. Jadi bukan sekedar tahu tapi paham ya, kalian harus bisa tahu bedanya itu ya antara tahu dan paham. Ya, kalau tahu itu ya tahu gitu ya, pengetahuan gitu kan, tahu gitu. Nah, tapi insight ini lebih ke pemahaman ya, tentunya lebih mendalam, lebih lebih holistik lah ya gitu. Ya, contohnya yang digambar ini tadi dari bulatan-bulatan yang sudah dirangkaikan itu ada yang nyala gitu ya, ibaratnya lampu itu nyala gitu. Dan itu tidak semua, maksudnya tidak semua informasi pengetahuan itu bisa jadi insight. Ya, kalian pasti mestinya bisa membayangkan juga ya. Tidak semua pengetahuan itu jadi insight, bukan berarti dia tidak berguna. Ya, mungkin ada gunanya gitu ya, tetapi tidak sampai menjadi insight. Insight itu ya suatu pemahaman tapi yang cenderungnya itu ke arah yang lebih mendalam gitu ya. Nah, kemudian dari insight ini itu kalau dia bisa dihubungkan lagi ya atau dirangkaikan lagi menjadi sesuatu yang lebih bernilai lagi gitu ya, lebih deep gitu. Itu yang disebut wisdom. Ya, kenapa kok orang dibilang wise atau bijaksana? Karena dia punya wisdom. Nah, wisdom itu apa? Yaitu dari insight-insight yang dia peroleh selama ini dari berbagai informasi, pengetahuan, dan data itu, dia bisa mengambil mungkin semacam intisarinya, atau jadi sudah dicerna dulu gitu ya, ibaratnya makanan itu sudah diambil sari-sarinya, sebagai insight itu. Nah, kemudian sari-sarinya inilah yang diserap gitu ya, diserap misalnya seperti oleh tubuh kita gitu, dan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu untuk membangun tubuh kita gitu kan ya, ibaratnya si wisdom itu seperti itu. Nah, kembali ke masalah teori tadi. Jadi teori ini kalau secara definisi ya, dia berasal dari bahasa Yunani, theoria, yang artinya to behold, to contemplate from a removed distance. Ya, maksudnya apa? Jadi teori itu kalau berasal dari bahasa aslinya itu adalah untuk memandang sesuatu gitu ya, dari jarak yang agak jauh ya, dan kemudian mengkontemplasikannya. Kontemplasi itu seperti merenungkan gitu ya, merenungkan, atau kalau yang lebih tinggi lagi levelnya meditasi gitu ya, tapi nggak sampai meditasi lah kita ya. Intinya teori itu sebetulnya seperti kita itu melihat sesuatu dari jarak yang cukup jauh dan kemudian kita merenungkan hal tersebut sehingga kemudian muncul teori itu ya. Jadi di sini teori itu punya contemplative quality. Maksudnya adalah teori ini sifatnya ya, dia punya karakteristik yang kontemplatif ya. Seperti tadi, seperti perlu perenungan gitu ya. Nah, dia kontras atau berlawanan dengan
praktis tadi yang bahasa asli dari bahasa Yunaninya itu praksis, ya. Praksis itu lebih terkait dengan action or activity. Jadi beneran melakukan sesuatu. Nah, jadi kalau teori tadi itu we stand apart from the object we are contemplating, gitu ya. Jadi kita itu berdiri agak jauh terhadap sesuatu benda. Misalnya kamu lagi lihat market, gitu ya. Marketnya kakak kelas, kan pasti jaraknya agak jauh lah ya ngelihatnya itu, paling enggak ya 50 cm gitu. Masa matanya sampai mepet ke marketnya itu kan ya malah enggak itu ya, malah tidak clear gitu pandangannya. Nah, jadi misalnya kalian memandang sebuah market gitu ya dari jarak kira-kira mungkin 50 cm gitu. Nah, kemudian kita berkontemplasi terhadap market itu. Jadi kamu mencoba mempelajari gitu ya marketnya itu. Ini kenapa kok dia buat seperti ini? Misalnya jalur sirkulasinya mana, terus mungkin landscapingnya seperti apa, strukturnya itu kayak apa. Itu yang dimaksud di sini gitu ya. Jadi we stand apart from the object we are contemplating. Dan itu beda dengan pada saat misalnya kamu mengerjakan market itu, gitu kan? Itu praksis gitu ya. Jadi antara teori dan praksis itu bayangannya atau ya secara artinya itu seperti ini gitu ya. Nah, jadi antara teori dan praksis ini tidak selalu berurutan gitu ya. Jadi belum tentu kalau kamu punya teori, kamu tahu bagaimana mempraktekannya. Ya. Atau seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya kamu tahu bagaimana cara melakukan sesuatu, tapi belum tentu kamu tahu teorinya, gitu kan. Misalnya, kalau ada yang suka nyetir mobil gitu ya, nyetir mobilnya misalnya suka agak ngebut-ngebut gitu. Pas pada saat kamu misalnya belok gitu ya, belok di suatu belokan yang cukup tajam, atau di suatu bundaran, bukan bundaran yang mungkin ya belokan lah ya, yang agak tajam. Nah, kamu mungkin bisa melakukannya dengan baik tanpa ya bisa sampai ngedrift gitu kan, sampai cicit gitu misalnya, bisa seperti itu gitu. Tetapi belum tentu kamu tahu teori yang mendasari apa yang terjadi pada saat kamu melaju belok gitu ya, suatu belokan yang tajam dengan kecepatan tertentu gitu ya. Gaya apa yang terlibat di dalamnya, terus mengapa kok mobilmu itu tidak sampai terlempar gitu ya, atau kapan pada kecepatan berapa gitu ya mobilmu bisa terlempar gara-gara belokan yang seperti itu gitu. Nah, itu sebetulnya kan ada teorinya gitu ya, teori fisika gitu. Tapi seringkali orang ya karena dia hanya mengandalkan praksis, mengandalkan skill mengemudi gitu misalnya, nggak paham bahwa itu sebetulnya ada teorinya gitu kan. Nah, ya kita nggak bahas teori apa gitu kan, tapi intinya seperti itu gitu ya contohnya. Nah, jadi antara teori dan praksis ini tidak harus berurutan. Belum tentu kalau kita punya teori maka kita pasti tahu bagaimana mempraktekannya, ataupun sebaliknya, kalau kamu tahu bagaimana mempraktekannya, kamu pasti tahu teorinya, itu tidak demikian. Gitu ya. Nah, jadi antara teori dan praksis ini justru relasinya atau hubungannya itu lebih bersifat siklus. Ya, dia seperti suatu siklus. Ya. Suatu siklus di mana misalnya pada saat kita punya teori gitu ya, nah maka itu bisa menjadi informasi gitu ya, pada saat kita melakukan suatu hal ya, pada saat kita mempraktekannya bisa jadi, tapi belum tentu orang yang melakukannya ini paham teorinya. Nah, tentunya kalau kalian sebagai ya orang yang mempunyai pendidikan gitu ya, ya mestinya ya harus tahu gitu ya. Jadi jangan asal melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi pada saat kita melakukan sesuatu itu kita terinformasi gitu ya oleh teori gitu. Nah, kemudian dari praktek yang kita lakukan sesuatu, misalnya kita mengerjakan sesuatu, membuat market dan sebagainya, atau membuat suatu desain, itu juga bisa menjadi insight yang baru untuk teori, ya mungkin memperkaya teori yang sudah ada, atau bisa menjadi
memunculkan suatu teori yang baru. Nah, jadi prosesnya itu terus berlanjut gitu ya. Dia seperti siklus berputar gitu ya. Nggak hanya berhenti di satu titik saja atau nggak cuma satu potong aja gitu ya. Misalnya dari teori, praksis udah beres. Enggak, bisa dari praksisnya ini nanti bisa memperkaya teori itu atau memunculkan teori yang baru. Nah, jadi ini masih tentang teori gitu ya. Supaya lebih clear, kita coba memahami dari definisi yang ada di kamus. Kamus misalnya di sini yang diambil adalah kamus Merriam-Webster. Ya, kalau secara definisi ada 6 di sini. Ya, yang pertama yang dimaksud teori itu adalah analysis of a set of facts in their relation to one another. Jadi analisis dari serangkaian fakta, ya, bagaimana hubungan fakta-fakta tersebut satu sama lain, itu kita analisis. Nah, itu menjadi suatu teori. Atau teori juga bisa bermakna suatu pemikiran yang abstrak atau suatu spekulasi gitu ya. Nah, kemudian bisa juga memiliki arti prinsip-prinsip yang umum atau bahkan mungkin agak abstrak gitu ya dari suatu atau serangkaian fakta gitu ya, atau suatu ilmu pengetahuan atau suatu seni gitu ya, misalnya musik teori gitu. Nah, itu juga bisa menjadi suatu teori gitu. Nah, kemudian teori ini juga bisa berupa suatu kepercayaan, suatu policy gitu ya, atau kebijakan, bukan kebijaksanaan ya, kebijakan, atau suatu prosedur yang diusulkan atau dijalankan gitu ya, sebagai dasar dari suatu tindakan. Ya, dan ini bisa berupa suatu atau serangkaian fakta, prinsip-prinsip dan circumstances ini keadaan gitu ya, yang ideal ataupun hipotetis. Ya, ini memang definisi teoritisnya gitu ya. Nah, kemudian dia juga berupa plausible or scientifically acceptable general principle or body of principles offered to explain phenomena. Ya, jadi teori itu juga bisa berupa prinsip-prinsip yang umum gitu ya, atau serangkaian prinsip-prinsip yang sifatnya itu bisa diterima secara ilmiah gitu ya, yang dipakai untuk menjelaskan suatu fenomena. Misalnya di sini ini contohnya misalnya teori gravitasi tadi. Ya, ada general principle or body of principles gitu ya, yang diterima secara saintifik gitu ya, di mana prinsip-prinsip itu tadi itu menjelaskan suatu fenomena, yaitu fenomena kalau yang ada di muka bumi ini gitu ya, terkait dengan benda-benda yang ada di atas bumi ini gitu. Nah, kemudian teori juga bisa berarti suatu hipotesis ya, yang diambil berdasarkan suatu argumen atau investigasi ya, atau suatu asumsi ya, yang walaupun belum terbukti ya, tapi bisa sudah menjadi suatu teori ya. Seringkali ini mungkin yang masih agak belum dicek kebenarannya, tapi bisa orang sudah bisa meyakini itu sebagai suatu teori gitu. Nah, walaupun mungkin belum tidak benar gitu ya. Nah, kemudian dia juga bisa merupakan suatu rangkaian teorema yang menunjukkan suatu systematic view, jadi pandangan yang sistematis dari suatu subjek. Ya, ini definisi aja ya. Nah, kita mulai masuk ke arah riset gitu ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari mengenai teori itu apa sih gitu ya secara umum. Ya, teori itu mungkin kita bisa mengambil penjelasan yang salah satu penjelasannya ya, bahwa dia itu adalah suatu general principle tadi ya, yang menjelaskan serangkaian fakta atau serangkaian tadi body of facts itu tadi ya. Nah, jadi terkait dengan riset ya, maka teori itu tadi kita pakai gitu ya. Dan teori ini itu membantu
sangat membantu. Makanya kenapa kok kita perlu gitu ya melakukan atau merangkai, membangun teori dalam kita memulai dan menjalankan riset itu. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa literature review informs the framing of research question. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan yang minggu lalu membuat pertanyaan penelitian, maka literatur review ini itu memberikan dasar atau informasi mendasar gitu ya pada saat kita mau menyusun kerangka pertanyaan penelitian kita. Nah, jadi literatur review ini dikatakan sini act as 5 pivot points gitu ya. Jadi menjadi titik semacam titik tumpu gitu dalam pengembangan research design kita. Ya, literatur review-nya ini. Jadi penting sekali gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar yang ada di sebelah kanan itu, ya, ada systems of inquiry, schools of thought. Ini maksudnya, ya sebetulnya itu ada penjelasan khusus, cuman mungkin untuk kalian tidak perlu sampai ke situ. Nah, intinya gitu ya, dalam kita atau dalam kalian menyusun research question itu ada tiga kelompok gitu ya, 3 kelompok atau purpose gitu yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama kontekstual purpose-nya. Ya, ini yang di awal kemarin ya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya udah sampaikan ke kalian dan juga kalian juga udah saya minta untuk mengerjakan gitu ya di tugas itu kan kamu harus tahu dulu ya research question-mu itu konteksnya itu kamu harus tahu motivasi kenapa kok kamu meneliti itu, kemudian audiensnya siapa gitu ya, dan dampak dari penelitianmu itu apa. Ya itu contextual purpose-nya kamu harus tahu, kemudian research purpose-nya. Nah di sini kamu harus punya juga dasar teorinya, terus aplikasinya nanti seperti apa. Nah, kemudian untuk menyusun research question ini, kamu harus punya literatur review dulu, gitu ya, dari berbagai sumber, yang tentunya kamu harus memperhatikan sumbernya itu dari mana, gitu ya, dan seberapa jauh ketepatan dari sumber tersebut. Nah, nanti ini 3 hal ini yang akan membantu kamu menyusun research question dan kemudian memunculkan strategi dan taktik yang pernah saya sampaikan sebelum ini. Ya. Jadi dikatakan di sini, no research can be conducted de novo. Maksudnya de novo itu from the beginning atau new. Jadi di sini maksudnya adalah tidak ada riset yang bisa dilakukan benar-benar dari awal banget. Maksudnya pasti sudah ada riset sebelumnya terkait apa yang mau kamu lakukan itu. Jadi nggak ada yang benar-benar ya manusia ini ya, at least di muka bumi ini, kita ini nggak ada yang benar-benar melakukan riset itu dari awal gitu ya. Pasti sudah ada yang melakukan sebelumnya. Nah, di sini katakan all research grows out of and should contribute to relevant literature. Jadi semua riset itu pasti tumbuh dari suatu literatur atau ya pustaka gitu ya yang relevan dan kemudian juga berkontribusi ke literatur tersebut. Jadi yang saya tadi bilang siklus, dia sifatnya siklus. Dia pasti ada awalnya itu, maksudnya sebelumnya, ya pendahulunya gitu. Pendahulunya itu pasti ada. Nah, kemudian teori yang kamu dapatkan dari pendahulu ini akan nanti bermanfaat juga untuk memperkaya yang pendahulu itu tadi gitu. Jadi nggak beneran dari nol gitu ya. Nah, dikatakan sini no idea is so new that it is not already relatable to a substantial literature. Jadi nggak ada ide yang benar-benar baru banget gitu ya, sehingga tidak relate atau tidak berhubungan dengan suatu literatur yang tertentu yang udah ada.
ya. Nah, jadi tujuan dari kita merangkai teori ini adalah kita harus bisa mengidentifikasi literatur yang mana gitu ya yang mau dipakai, dan kita harus bisa menjadi familiar dengan literatur itu. Ya. Jadi tujuannya merangkai teori ini adalah kita mendapatkan literatur awareness. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa menginternalisasikan literatur tersebut sehingga nanti bisa memunculkan original research question. Ya. Nah, jadi itu tujuan dari merangkai teori. Nah, di sini saya sampaikan ada perbandingan ya antara yang disebut annotated bibliography dengan literatur review. Kalau annotated bibliography ini kamu hanya membuat semacam list gitu ya, list pakai bullet gitu tentang judul-judul yang terkait gitu ya mungkin dengan topikmu ya, biasanya dalam urutan alfabetis atau berdasarkan nama pengarangnya. Terus tujuan di sini biasanya itu adalah supaya kamu bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari literatur tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu setiap entry, setiap data yang kamu tuliskan di situ itu disummarize ya, diringkas menjadi beberapa kalimat atau paragraf singkat ya yang biasanya bisa kamu kasih komen-komen juga gitu ya tentang bagaimana literatur tersebut mempengaruhi topik penelitianmu. Gitu ya, bisa di komen-komen gitu. Nah, itu namanya annotated bibliography. Nah, biasanya annotated bibliography ini tidak membuat perbandingan antar referensi ataupun mensintesiskan suatu tema. Dia beneran cuma list, jadi list, suatu list. Nah, ini yang mirip dengan apa yang saya minta kalian lakukan minggu lalu. Ya, saya kan minta kalian coba baca 10 paper, ya toh. Moga-moga masih ingat dan udah dikerjakan. 10 paper dibuat tabel, ya toh. Jadi itu yang di poin pertama tadi, ada bulleted list, ya. Ada list-list itu 10 ya yang saya minta dari judul-judul yang relevan dengan topik yang mau kamu kerjakan. Bisa disusun secara alfabetis berdasarkan nama pengarangnya misalnya. Terus harapannya sih itu bisa komprehensif, makanya saya minta kalian untuk menuliskan tujuan penelitiannya dia apa, terus metodenya apa. Nah, tujuannya nanti itu membantu. Nah, itu yang disebut annotated bibliography. Ya, kamu summarize gitu dari literatur-literatur itu. Kalau bisa diberikan komen-komen juga bahwa oh ini misalnya sangat terkait dengan topik yang mau saya kerjakan, terutama misalnya dalam hal metodenya gitu misalnya, atau terutama dalam hal misalnya judul topikmu itu ada pendekatannya gitu ya, terutama terkait pendekatannya misalnya. Jadi atau terkait tipologinya misalnya. Nah, itu annotated bibliography sebetulnya ya yang saya minta kalian untuk kerjakan kemarin. Nah, kalau literatur review ini nanti yang dikerjakan di atau dibuat tulisan yang lebih lengkap gitu ya. Mungkin biasanya kalau di TA itu ya bab 2 gitu kan. Nah, sementara kalau research question itu kan di bab 1. Nah, jadi literatur review biasanya ditulis dalam bentuk naratif ya, atau kalau istilah bahasanya itu prosa gitu. Dalam bentuk naratif ya, dia bisa menjadi suatu dokumen yang berdiri sendiri atau dari suatu bagian dari larger research document ya, kayak kalau di kalian itu dia adalah bab 2, berarti bagian dari laporan TA gitu kan. Nah, kemudian literatur review ini sifatnya selektif ya. Sudah kamu pilih tentunya literaturnya, nggak asal ngambil gitu kan. Makanya kemarin saya coba minta kalian untuk menggunakan keyword ya. Keyword itu tujuannya selektif supaya kamu hanya mendapatkan atau mengambil literatur yang sesuai dengan keyword-keyword yang kamu masukkan ya. Jadi itu dikelompokkan referensinya itu berdasarkan keyword tadi ya. Yang mana keyword ini tentunya berasal dari atau terkait sangat erat dengan research questionmu gitu ya. Nah,
Kemudian referensi-referensi atau pustaka, ya mungkin paper, jurnal dan sebagainya itu ya yang kamu pilih itu dijelaskan. Kamu udah baca, kamu deskripsikan gitu ya. Kamu jelaskan bagaimana kaitannya dengan research desainmu ya. Misalnya terkait tadi teoritisnya, kemudian metodologisnya gitu, itu dijelaskan di sini juga di literatur review ini. Ya. Nah, jadi tugas dari literatur review itu nanti adalah membantu kamu untuk mengelompokkan tema, mensintesiskan ide, kemudian menjelaskan berbagai school of thought, ya berbagai aliran pemikiran itu, kemudian juga men-trace atau melacak historical development dari ide atau teorimu. Ya, misalnya kalau kayak di studio itu kan kamu juga belajar tentang background information ya, yang saya sudah sampaikan juga ada latar belakang. Nah, kemudian misalnya tentang latar belakang perkampungan Betawi gitu kan di Jakarta Selatan, misalnya kayak gitu. Itu aspek historisnya gitu kan. Nah, dari situ nanti kamu bisa menjabarkan lebih jauh gitu ya teori-teori yang terkait dengan perkampungan Betawi itu misalnya. Itu ya. Jadi di sini saya harap kalian sudah bisa memahami perbedaan antara annotated bibliography sama literatur review. Jadi annotated bibliography itu tadi lebih berupa list atau tabel gitu ya, summary gitu ya. Sementara kayak yang literatur review ya kamu mereview gitu ya dari literatur-literatur yang ada, tidak hanya membuat summary poin-poinnya, tapi kamu bisa mengambil ya mengambil esensi dari literatur-literatur yang kamu pakai itu untuk mendukung risetmu. Ya. Nah, kemudian di sini ada 3 jenis teori, ya, teori yang sifatnya dia explanatory atau menjelaskan, kemudian teori yang sifatnya itu normatif, dan yang sifatnya design polemical. Ya, kalau yang explanatory, ya ini tadi kalau saya kembalikan ke definisi teori dari si Merriam-Webster tadi, ya di slide yang sudah saya jelaskan itu tadi kan ada 6 definisi. Nah, jadi kalau yang termasuk explanatory theory itu adalah definisi yang kelima, ya, yang lebih spesifiknya adalah definisi yang kelima. Kalau yang termasuk atau disebut dengan normatif teori itu adalah yang definisi keempat. Terus yang design polemical theory itu yang definisi kedua. Ya. Sementara kalau yang definisi ke-1, 3, dan 6 ini lebih general. Ya, jadi mencakup ketiga jenis teori ini. Ya, itu definisi 1, 3, dan 6. Oke. Nah, explanatory teori itu kayak apa misalnya? Nah, misalnya ini ada seorang profesor gitu ya, Profesor Matthew Cohen, dia melakukan riset tentang San Lorenzo Basilica di Florence. Ya, ini bangunan yang sangat ternama dan bersejarah gitu ya. Ada di Florence, Italy ya. Nah, pada saat dia melakukan riset itu, dia mengkombinasikan data-data historis ya, archival data dari zaman dahulu kala, karena ini kan bangunan bersejarah ya yang dibangun mungkin abad keberapa gitu, udah lama banget pokoknya gitu ya. Nah, dia mengkombinasikan data-data lama itu dengan pengukuran. Jadi dia ukurin lagi gitu ini bangunannya gitu. Ada maksudnya bagian-bagian tertentu dari bangunan yang mau dia riset gitu. Nah, dari data yang baru ini dan kemudian juga dilandasi oleh data yang archival tadi, dia bisa menghasilkan ya suatu explanatory theory, membuat suatu explanatory theory yang menjelaskan tentang struktur dari medieval proportional system. Ya, jadi dia istilahnya melakukan studi terhadap bangunan basilika ini, ya, misalnya dari aspek strukturnya gitu ya, struktur medieval ini kan zaman dulu itu loh. Kenapa kok orang zaman abad pertengahan itu bikin strukturnya kayak gitu misalnya. Nah, itu dia jelaskan
ya. Sehingga dia menghasilkan suatu explanatory teori dari sesuatu yang udah ada. Ya, barangnya itu ada, ya basilika itu gitu kan, dengan segala bentuk strukturnya itu ada data-data dari secara historisnya, kemudian juga dia ukur lagi gitu. Nah, itu dia menghasilkan explanatory teori. Nah, kalau yang normatif teori itu contohnya, misalnya ya, dari zaman dulu itu tukang-tukang kayu gitu ya, terutama mungkin ini di negara barat ya. Kalau di Indonesia mungkin ada perbedaannya, tapi ada juga kesamaannya. Ya, misalnya dari zaman dulu itu tukang-tukang kayu di sana itu kalau bikin lantai ya, itu dia punya kayak teori tertentu gitu ya tentang spacingnya, apa jaraknya itu. Nah itu teorinya ini memang tidak tertulis secara buku gitu ya, maksudnya tidak tertulis secara hard copy gitu, tapi itu culturally accepted practice. Jadi itu sudah diterima secara cultural gitu ya, udah diterapkan selama mungkin beratus-ratus tahun gitu. Nah, dan udah dianggap sebagai suatu praktek yang biasa. Ya memang kalau bikin lantai itu kayak gitu ya. Sepertinya seperti itu. Nah, di sini muncul kata norm atau normal ya. Nah, di sini makanya itu disebut normatif teori gitu ya. Yaitu teori yang menggambarkan dan menjelaskan tentang praktek-praktek yang sudah diterima seperti normal, sudah kayak ya memang udah seharusnya demikian gitu ya. Sehingga ya itu udah jadi kayak kebiasaan dari zaman dulu gitu. Nah, teori ini menjelaskan hal yang seperti itu gitu. Jadi lebih ke praksis ya dari suatu kegiatan, misalnya tadi pasang lantai gitu ya, atau atap misalnya. Nah, jadi salah satu ciri dari praktek-praktek yang konvensional ini adalah seringkali orang yang melakukannya itu nggak aware atau nggak sadar tentang teorinya gitu. Dia nggak tahu teorinya kenapa kok harus jaraknya itu misalnya 1,8 meter, terus dikasih penyangga lagi misalnya. Mereka hanya melakukan ya karena memang dari dulu seperti itu, dia diajarin sama gurunya atau orang tuanya yang mewariskan ilmu atau skill itu seperti itu gitu ya. Dan dia tidak mengetahui teorinya apa gitu. Nah, padahal sebetulnya ada teorinya. Nah, teorinya ini mungkin zaman dulu itu belum ada yang merumuskannya. Nah, itu bisa dirumuskan sekarang gitu kan. Maksudnya atau di masa yang lebih kekinian gitu ya. Nah, jadi sejauh mana normatif teori ini melengkapi dan beririsan dengan explanatory teori itu justru yang menjadi signifikan atau penting gitu ya untuk pengembangan riset di bidang arsitektur. Nah, contoh lain ya AIA ya, American Institute of Architects itu dia punya online resource yang disebut best practices gitu ya, yang mewakili collective wisdom, jadi mewakili wisdom kolektif dari anggota AIA ini dan juga profesional yang terkait dengannya. Nah, jadi di sini ini si best practice itu tadi gitu ya, itu akhirnya menjadi suatu kompendium, semacam suatu kumpulan dari teori atau pengetahuan yang relevan gitu ya, yang diperoleh dari experience atau pengalaman. Nah, orang yang zaman sekarang mau mempraktekkan hal itu bisa melihat kompendium ini gitu ya sebagai contoh untuk menggait gitu ya, menjadi pedoman bagi mereka dalam melakukan hal itu sekarang. Ya, contohnya misalnya di bawah tema sustainability ya, mereka punya salah satu kumpulan best practice-nya itu terkait energy design guideline for high performance schools misalnya. Nah, jadi di sini ada kumpulan ya teori, normatif teori yang menjadi guideline ya, menjadi pedoman untuk kalau orang sekarang mau membangun sekolah yang seperti ini gitu ya, mau membangun sekolah yang seperti ini
si pedoman ini atau guideline ini itu menjadi normatif standar. Nah, ini yang dimaksud normatif teori. Ya, ada seorang desain teori yang namanya Ken Friedman ini, dia bilang bahwa because design knowledge grows in part from practice, design knowledge and design research overlap. The practice of design is one foundation of design knowledge. Ya, jadi dia bilang bahwa karena design knowledge, jadi pengetahuan tentang desain itu bertumbuh sebagian dari praktek, ya maksudnya dari praktek-praktek yang sudah berlangsung sekian lama, itu juga memunculkan atau menumbuhkan design knowledge, ya, maka antara design knowledge dan design research itu terjadi overlap, ya, karena sama-sama kadang-kala mempelajari sesuatu yang sudah dipraktekkan sekian lama, gitu ya. Nah, kemudian praktek dari desain ini itu juga menjadi foundation, menjadi pondasi dari design knowledge, ya. Atau dengan kata lain, banyak teori normatif ini yang sekarang sudah menjadi bagian dari praktek-praktek arsitektur, ya, yang mungkin bisa diambil juga dari explanatory teori yang sudah ada, ya, atau justru pengembangan dari normatif teori ini bisa membuat orang untuk mempelajari kembali, gitu ya, re-examine gitu, mempelajari kembali explanatory teori yang udah pernah ada sebelumnya. Ya, ini yang saya maksud tadi siklus, ya. Jadi bisa jadi teori ini nanti akan membuat orang mempelajari kembali atau mengkaji kembali teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian kalau design polemical teori ini memang agak satu bagian kecil aja gitu ya dari berbagai jenis teori ini, karena dia lebih sifatnya itu kayak men-challenge gitu ya, men-challenge teori yang lain, atau misalnya dalam hal ini teori normatif yang tujuannya untuk test new ideas and establish new norms. Jadi untuk mengetes apakah benar memang cara memasang lantai itu seperti itu misalnya. Ya. Misalnya kalau zaman dulu orang itu biasa memasang lantai dengan jarak seperti ini, 2 kali 8 inch misalnya, atau 8 feet gitu ya, dan sebagainya. Ini angka-angka yang udah menjadi guideline gitu misalnya. Nah, tapi ternyata misalnya sekarang muncul teori baru bahwa angka itu enggak terlalu baik, maksudnya ada angka yang lebih baik gitu. Nah, jadi ini yang disebut design polemical teori, yaitu ada teori baru yang menantang atau men-challenge teori yang sudah ada sebelumnya. Ya, kalau dikaitkan dengan riset di bidang arsitektur, design polemical teori ini bisa bekerja tandem atau bersamaan gitu ya, baik dengan normatif maupun explanatory teori. Ya, intinya ketiga jenis teori ini bisa saling menginformasikan dan saling diinformasikan oleh satu sama lain. Ya, intinya tetap bisa saling terkait gitu ya, saling mendukung, saling menginformasikan ya, menjadi dasar gitu ya, satu sama lain. Nah, jadi kalau untuk design polemical teori ini dia sifatnya dari teori ke teori. Ya, misalnya ada yang bilang a city is not a city without its interior spaces. Ya, tapi interior architecture itu jarang mengadres atau diadres oleh urban realm. Nah, maka ada orang yang mempropos memunculkan yang disebut urban interior architecture. Ya, ini contoh teori desain yang sifatnya desain polemical. Ya, jadi dia bilang bahwa sebuah kota itu sebetulnya nggak bisa dibilang kota ya tanpa kita memperhatikan ruang-ruang yang ada di dalamnya, di interior kota itu. Tetapi kalau bicara soal interior architecture, itu nggak bicara tentang interior kota. Ya, interior architecture kan interior yang ada di dalam suatu bangunan gitu. Nah, jadi di sini dia memunculkan suatu teori baru yang disebut urban interior architecture. Nah, ini contohnya gitu ya. Nah, jadi dari interior architecture ke urban interior architecture ini adalah upaya untuk menetapkan suatu norma yang baru. Ya, jadi dikatakan sini good start.
Ya, the real work is now establishing the criteria. Ya, jadi next-nya ya yang menjadi PR-nya adalah menetapkan kriteria untuk apakah urban interior architecture itu sebetulnya ya terus harus dites gitu teorinya itu ya, diuji coba gitu ya, proposing a project to test those definition. Ya, ini contoh dari suatu desain polemical theory. Nah, sekarang itu tadi landasan teori dari topik kita tentang merangkai teori gitu ya. Jadi bahkan merangkai teori pun ada teorinya. Ya, jadi dalam mengembangkan suatu kerangka teoritis, kita bertujuan untuk menunjukkan bahwa apa yang mau kita lakukan itu didasarkan pada established ideas atau pada suatu pemikiran-pemikiran yang udah ditetapkan ya. Dalam hal ini ya sudah ada teori sebelumnya. Nah, kita harus bisa menjelaskan dan mempresentasikannya. Dan kerangka teoritis ini nanti mencakup kegiatan mengevaluasi, menyeleksi, dan membandingkan. Nah, untuk melakukan itu, langkah pertama yang harus kita tempuh adalah kita harus mengidentifikasi key concept ya, atau konsep yang keyword ya, yang paling gampang itu yang sudah kita kenal sebagai keyword. Jadi kita harus memilih keyword atau key terms itu berdasarkan problem statement dan research question yang sudah kita buat sebelumnya ya, seperti yang saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Itu kita harus bisa mendapatkan key terms atau keywords-nya. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita melakukan evaluasi dan kita menjelaskan teori-teori apa yang terkait dengan key concept kita tadi. Nah, tujuannya adalah untuk membandingkan dan secara kritis mengevaluasi pendekatan-pendekatan yang disampaikan oleh berbagai penulis atau pengarang yang berbeda ya terkait konsep kunci atau key konsep tersebut ya. Nah, dari sini nanti kita bisa mengidentifikasi teori-teori yang terbaik gitu ya, yang paling cocok untuk research kita, dan di sini saya garis bawahi ya, kita harus bisa menjustify-nya, atau dengan kata lain kita harus bisa menjustifikasi ya, atau kita harus bisa menunjukkan gitu bahwa apa yang teori yang kita ambil itu memang cocok gitu ya, memang sesuai dengan key konsep yang mau kita sampaikan tersebut. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga ya, itu kita harus bisa menunjukkan bagaimana riset kita nanti itu fit in, maksudnya posisi riset kita dikaitkan dengan kerangka teoritis tadi itu seperti apa gitu ya. Kita harus bisa menunjukkan di mana tujuan kita adalah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, kita harus menguji apakah suatu teori itu memiliki suatu konteks tertentu gitu ya, dikaitkan dengan key konsep kita. Kemudian kita harus bisa menggunakan teori itu sebagai dasar untuk menginterpretasikan atau mengartikan hasil-hasil atau data-data yang kita peroleh, atau bisa juga kerangka teoritis ini nanti menjadi kritik atau challenge gitu ya, menantang suatu teori yang lain gitu. Dan kemudian juga kita bisa mengidentifikasi kalau misalnya ada kecenderungan ya, atau tren, ada pola, ada suatu tema tertentu, apakah ada debat atau konflik terkait konsep tersebut, apakah ada gap-nya ya, atau ada lubang atau jurang pemisah gitu ya di antara teori yang kita pelajari tersebut. Kemudian apakah ada pivotal publication atau publikasi-publikasi yang menjadi rujukan, menjadi acuan selama ini terkait key konsep tersebut. Nah, kemudian
kita juga perlu melakukan atau mengkombinasikan berbagai teori itu dengan suatu cara yang baru atau suatu cara yang unik ya, kayak inilah yang mungkin bisa disebut sebagai novelty kita gitu ya, atau keunikan dari penelitian kita. Jadi nggak hanya mencuplik gitu atau mengcopy paste gitu ya dari publikasi orang lain, tapi kita harus bisa mengkombinasikannya dengan pemikiran kita gitu ya, dengan pemikiran kita sendiri, sehingga itu menjadi sesuatu yang unik ya. Nah, di sini hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan adalah kita harus bisa membuat suatu struktur yang clear ya, yang jelas dan logis gitu. Jadi jangan maksudnya memang kamu mengambil dari berbagai teori, tapi jadinya kayak loncat-loncat gitu ya, maksudnya dari teori A, B, C, terus balik lagi, atau loncat ke E, terus balik D, gitu. Jadi orang jadi bingung gitu ya. Nah, di sini kamu harus punya struktur yang logis dan jelas. Makanya kenapa di slide yang sebelumnya tadi ada judulnya itu tentang merangkai teori gitu ya. Jadi bagaimana merangkainya itu pun ada teorinya gitu. Jadi nggak asal gitu ya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan beberapa contoh bagaimana kamu bisa mendapatkan ya dari berbagai publikasi atau teori-teori atau informasi data yang sebelumnya ada gitu ya, dari publikasi orang lain, penelitian orang lain gitu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan gap-nya ya, bisa mengetahui gap-nya. Misalnya di sini ada 2 publikasi gitu ya tentang social media effect on young women's body image concerns dari aspek perspektif teoritis, dan nanti tujuannya adalah menghasilkan suatu agenda untuk penelitian. Dan kemudian publikasi yang lain adalah tentang net girls gitu ya. Jadi terkait dengan body image concern dari perempuan ya, usia dewasa atau mungkin usia muda lah ya, wanita muda gitu, dari internet dan Facebook gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa ini ada 2 penelitian yang mirip gitu ya. Nah, miripnya dari mana gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa ada keyword yang digunakan ya di publikasi yang pertama itu dia menggunakan keyword young women. Kemudian yang kedua dia menggunakan istilah adolescent girls gitu. Nah, di sini kalau kamu mau mencari gap gitu, bisa dibaca dari isi atau konten dari publikasi ini, bagaimana dia mendefinisikan young women dan adolescent girls ini. Apakah ada perbedaan di antara keduanya gitu ya. Nah, misalnya ya di sini misalnya kita bisa melihat tentang bagaimana dia mengambil sampelnya itu, siapa saja yang disampel, kira-kira usianya, range-nya berapa. Nah, dari situ nanti bisa dilihat antara adolescent girl sama young women ini apakah itu berada di kelompok yang sama gitu ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pivotal publication itu misalnya gini ya, kalau saya menggunakan keyword ecological architecture gitu ya di Google Scholar gitu, kemudian saya search gitu, nah kan nanti hasilnya akan ada banyak ya, banyak judul-judul berbagai paper ataupun publikasi termasuk buku ya yang menggunakan keyword tersebut. Nah, contohnya di sini ini saya copy paste gitu ya dari Google Scholar. Nah, ada banyak judul-judul seperti ini. Nah, inilah yang menjadi pivotal publication ya, khususnya kalau kita lihat dari jumlah citasinya ya. Jadi kalau kalian buka di Google Scholar gitu ya, itu yang disebut pivotal publication itu dilihat dari ini ya. Berapa jumlah citasinya. Semakin banyak yang mensitasi, maka artinya dia semakin ternama gitu ya, semakin banyak dijadikan sebagai
acuan atau rujukan. Nah, di sini kita bisa melihat yang cited by-nya ini lebih besar, artinya dia lebih banyak diacu oleh orang-orang ya dari berbagai negara, mungkin dari berbagai kelompok dan sebagainya. Nah, sebagai contoh ya, supaya kalian lebih mempunyai gambaran yang lebih clear, ini saya menggunakan contoh dari tugas akhir kakak kelas kalian ya. Ini angkatan yang atas ya. Ini contohnya di sini Fernando Anthony. Ya, dia meneliti waktu itu tentang perancangan Memorial Park dengan pendekatan arsitektur puitis di Jakarta Utara. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, dari judulnya itu kita bisa melihat nantinya dia akan menggunakan teori apa aja gitu ya. Jadi di sini judul penelitian itu menjadi titik tolak untuk pemilihan teorinya. Kita bisa melihat dari judulnya ini. Nah, teori ini kemudian digunakan sebagai jembatan antara permasalahan riset dan metode penelitiannya. Nah, jadi di sini keywordnya kan bisa dibilang keywordnya adalah Memorial Park, terus arsitektur puitis, gitu kan? Nah, di sini berarti kamu nanti harus mencari teori-teori tentang kedua keyword ini, ya, mencari teori yang sesuai tadi, yang established ideas dan relevan dengan topik yang mau kamu ambil. Nah, kemudian selain dari judul, kita juga melihat dari research question-nya dia. Nah, di sini si Fernando ini dia mempunyai 2 research question. Ya. Yang pertama, bagaimana strategi merancang Memorial Park yang efisien pada lahan yang terbatas. Kemudian yang kedua, bagaimana lahan Memorial Park itu tadi tidak hanya sekedar fungsional, tapi juga mampu menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan melalui ruang yang memberi pengalaman secara spiritual dan simbolisme. Nah, ini yang dia mau teliti pada saat itu, gitu ya. Nah, kemudian ini dia membuat atau menyusun kerangka penelitiannya seperti di sini. Ya, jadi data-data apa yang mau dia cari, tinjauan pustaka, tema dari tinjauan pustaka yang mau dia lakukan atau dia gunakan seperti apa, gitu ya. Kemudian landasan teori tentang topik-topik apa saja yang dia akan bahas gitu ya. Nah, ini dibuat sebagai tadi theoretical framework-nya dia. Nah, jadi di sini ini kalau dilihat secara diagram alirnya ya, dia pertama mencari teori dulu tentang kematian, medis, agama terkait ya orang meninggal gitu ya. Kemudian apa standar-standar apa yang sudah ada terkait area pemakaman dan taman kota, karena dia kan maunya bukan sekedar membuat taman tempat pemakaman, tetapi tempat pemakaman yang bisa menjadi park gitu kan. Nah, kemudian juga ada kaitan antara agama dan ritual keagamaan dengan activity yang terjadi di Memorial Park tersebut yang terkait dengan pendekatan yang mau dia gunakan, yaitu arsitektur puitis tadi ya, dan seterusnya. Ini kalian bisa coba pelajari dan pahami betul gitu ya, diresapkan dulu bagaimana dia merangkai teori ini yang akan menjadi dasar untuk mendukung penelitiannya dia. Jadi menyusun teorinya itu nggak asal pokoknya perlu ada teori tentang ABCDE gitu ya, nggak melulu seperti itu, tetapi rangkaiannya atau susunannya itu pun itu akan sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi nggak boleh asal. Nah, kalian harus bisa memperhatikan betul tentang hal ini. Nah, kemudian ada teori-teori yang lain juga yang mendukung gitu ya, dikaitkan dengan pendekatan yang dia gunakan khususnya ya, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian kalau dilihat dari komposisinya ya, tinjauan teori yang digunakan oleh si Fernando ini ternyata dari tinjauan pustakanya ya atau daftar pustakanya itu bisa dilihat ya secara persentase
ternyata dia paling banyak mengambil dari buku teori atau manifesto, ya 37%. Kemudian dari jurnal ilmiah 12%, website 12%, media massa 21%, SNI dan standar-standar yang lain 6%, kemudian dari wawancara 6%. Nah, di sini kalau feedback dari saya gitu ya, buku teori atau manifesto ini oke, dia cukup penting gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya yang kedua ini, yang jurnal ilmiah, itu harus menjadi prioritas pertama. Jadi kalau kamu mau menyusun atau merangkai teori gitu ya, prioritas utama dari publikasi atau tinjauan teori yang kamu perlu jadikan acuan itu justru dari jurnal ilmiah gitu ya. Jadi harusnya persentase jurnal ilmiah ini jauh lebih besar ya daripada apa yang dilakukan oleh Fernando ini ya. Sementara untuk yang poin ketiga dan keempat, website dan media massa, ini persentasenya juga masih cukup besar dan terlalu besar ya. Jadi malah seharusnya kecil atau diperkecil ya persentase untuk kedua poin ini. Jadi yang menjadi acuan yang harusnya diprioritaskan itu adalah nomor 1 itu jurnal ilmiah, nomor 2 buku teori atau manifesto tadi ya. Kemudian baru yang mendukung itu terkait misalnya dari website, media massa, SNI dan hasil wawancara gitu ya. Itu kalau hasil wawancara bisa jadi sumber data misalnya dari narasumber gitu ya, wawancaranya itu it's okay gitu, tapi tetap yang menjadi acuan tinjauan teori yang utama itu harusnya adalah yang kedua gitu ya, baru yang pertama. Nah yang lainnya ini persentasenya kecil-kecil aja gitu. Nah jadi dari apa yang dilakukan oleh Fernando tadi itu dia kemudian merumuskan tentang kajian teorinya, dia menghasilkan seperti yang kita lihat di slide ini. Ya, itu satu contoh ya. Contoh yang berikutnya dari tugas akhir kakak kelas juga ya, dari Hari Marvin. Nah, judulnya adalah perancangan hunian kampung vertikal dengan pendekatan arsitektur ekologi di Jakarta Barat. Nah, di sini dia menyusun research question seperti ini ya. Nah, kenapa saya berikan dua contoh ini? Supaya kalian bisa mempunyai gambaran yang lebih clear gitu ya tentang bagaimana membuat judul, kemudian memilih key terms-nya ya, dan menyusun research question-nya. Ya kalau identify problem-nya kan kalian udah belajar. Nah, dari problem yang diidentifikasi itu bagaimana kalian merumuskannya. Ya, ini contohnya di sini. Bisa dilihat gitu ya. Jadi dengan judul pemilihan judul seperti itu, research question-nya dia adalah seperti yang 3 ini. Ya. Nah, kemudian dari research question itu tadi dia menyusun teori-teorinya ya, theoretical framework-nya, di mana di sini kalau si Hari dia memilih teori non-arsitekturalnya yang seperti ini, arsitekturalnya, kemudian standar yang digunakan, preseden yang digunakan, membandingkan preseden, dan pisau analisanya. Nah, ini semua, ini contoh gitu ya, kalian nanti juga harus membuat seperti ini. Jadi, maksudnya harus bisa menentukan gitu ya, mana-mana saja yang masuk ke teori non-arsitektural, mana yang arsitektural, terus standar yang digunakan itu mana yang relevan, dan presidennya tentunya harus juga bisa memilih yang tepat ya. Dan kemudian dibandingkan sampai menuju ke pisau analisa. Nah, ini penting sekali gitu ya. Ya ini contoh juga dari TA-nya Hari, bagaimana dia menghubungkan atau mengkorelasikan berbagai literatur yang dia gunakan gitu ya terkait misalnya arsitektur ekologi dikaitkan dengan kualitas hidup, bagaimana hubungannya, irisannya dan sebagainya gitu ya. Jadi kalian bisa melihat bagaimana dia merangkaikan
teorinya itu tadi. Nah, ini ada contoh kesimpulan teori gitu ya, nggak usah saya baca, nanti kalian baca sendiri. Jadi ini contoh aja bagaimana dari teori-teori yang sudah dia gunakan itu kesimpulannya nanti seperti apa gitu. Dan ini ada tugas ya. Ini tugas tentunya masih berkaitan atau melanjutkan dari tugas yang sebelumnya, ya tujuannya memang supaya kalian bisa belajar gitu ya bagaimana menyusun kerangka teoritis ya sampai nanti menghasilkan laporan tugas akhir. Nah, jadi tugas di sini itu berdasarkan tugas-tugas yang sebelumnya, kamu coba untuk membuat draft ya dari bab 1 dengan mengikuti ketentuan dari panduan tugas akhir ya. Jadi harus langsung mengikuti ketentuan supaya nanti nggak usah ngubah-ngubah lagi gitu. Nah, dikumpulkan di link ini yang ada di slide ini ya, nanti bisa diklik sebelum kuliah minggu depan ya. Kumpulkan, tujuannya supaya kalian bisa presentasikan ya di kuliah minggu depan. Jadi tolong dipersiapkan sebaik-baiknya, kumpulkan dan minggu depan dipresentasikan. Oke, sampai di sini materi dari saya untuk topik tentang merangkai teori ini. Coba kalian lakukan ya, buat gitu, presentasikan dan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, thank you semuanya.